Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Marsumi akan melakukan jihad kondisional terhadap seluruh produk peraturan undang-undang, baik yang dibuat pada zaman Belanda maupun zaman sekarang ini. Kita uji aja lagi seperti itu. Walaupun kepercayaan kita terhadap Mahkamah Konstitusi udah menurun, bahkan sudah titik nadir, tapi ikhtiar dan usaha itu tetap harus kita lakukan. Ya. Driver online Depok. Memang saat ini kondisi global kita harus paham gitu, walaupun sesungguhnya komunis itu secara speed tidak banyak lagi pengaruh, tapi secara real tetap ada. Dia bermetamorfose, dia berkawin. Jadi komunis itu kawin dengan yang namanya kapitalisme. Dalam konsep ekonomi, komunis itu sudah menjadi kapitalisme betul. Nah, oleh karena itu kan tantangan kita ke depan itu bagaimana menghadapi kapitalisme global ini. Nah, persoalannya sekarang ini itu ada di sistem keuangan kita. Ya, itu yang akan kita persoalkan, termasuk hutang-hutang kita. Ya, hutang itu kan bermasalah. Hutang kita kan bermasalah sekali. Hutang kita sekarang ini sudah hampir, hutang pemerintah itu sudah mendekati 8.000 triliun. Ditambah dengan hutang BUMN, ditambah dengan hutang-hutang terselubung, itu mendekati 17.000 triliun seperti itu. Itu hutang yang cukup besar dan bunganya cukup tinggi dibandingkan dengan yang aneh. Katanya kan Menteri suka hebat tuh, ya kan, Sri Mulyani, ya kan, super jagoan tuh. Tapi kenapa dia mengambil hutang dengan bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara Filipina, dibandingkan negara ASEAN lainnya? ASEAN lain itu bisa 2 sampai 2%, kita 4% bunganya. Otomatis mereka ingin memberikan utang yang luar biasa kepada kita. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Jangan dalam proses utang itu ada feedback yang didapat seperti itu. Jadi itu yang kita mintakan juga kepada aparat penegak hukum, ya kan, KPK dan lain sebagainya. Tidak hanya atas operasi tangkap tangan yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, tapi bagaimana mengusut tuntas, ya kan, persoalan di sektor keuangan kita. Kemarin kan rame ini kita kasus 340 sekian triliun, ya kan? Antara DPR dengan Pak Mahfud kan ribut, seharusnya tidak ribut, ya kan? Pak Mahfud dengan DPR seharusnya berkolaborasi untuk membongkar kejahatan seperti itu. Kalau saya melihat bahwa dari angka-angka dari mulai 2009 sampai 2020, jangan-jangan angkanya di atas 1.000 triliun. Negeri ini betul-betul kaya raya. Terus penataan ulang sumber daya alam kita, ini kan hanya keberpihakan. Ini adalah keberpihakan negara yang tidak ada. Bagaimana mungkin undang-undang minerba itu disahkan oleh DPR sekarang ini? Padahal undang-undang minerba itu memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan, 10 perusahaan besar di bidang batu bara. Kenapa nggak balik saja kepada negara? Kalau batu bara itu dikembalikan kepada negara, dikelola oleh negara dan dilakukan betul oleh BUMN yang sehat. Kalau sekarang kan BUMN ini tidak sehat, karena menterinya nggak fokus seperti itu kan. BUMN-nya nyungsep, bolanya nyungsep gitu loh. Bola nyungsep. Dan dikatakan gara-gara ini penolakan tim Israel. Ya, itu kita tolak karena itu prinsip dasar di pembukaan undang-undang dasar kita. Ya kan? Sebenarnya ada jalan keluar. Tapi setelah diselidiki bukan persoalan itu. Persoalannya ada penjuruhan. Artinya ada kebohongan publik yang dilakukan ini seperti itu. Nah, BUMN kita udah porak-poranda, karya-karya yang buat jalan tol itu kan rugi, udah rugi semua, itu kan harus diusut tuntas. Dana COVID berapa? Dana COVID itu luar biasa, hampir 1.000 triliun lebih. Dan dia minta 100, 200, 300 ribu triliun lebih. Kasusnya yang kebongkar hanya kasus suap di Kementerian Sosial. Tapi korupsi yang lainnya, pengadaan PCR yang Irwan gugat, yang masalah apa namanya? Vaksin dan lain sebagainya, itu kan pesta pora, itu kan global. Itu kekuatan global betul. Ternyata di Amerika dipersoalkan sekarang.
vaksin itu kan. Ini kan lagi dipersoalkan di Amerika itu sekarang ini. Nah, kita bagaimana tanggung jawab itu yang harus kita perjuangkan sesungguhnya, itu yang harus kita perjuangkan. Jadi musuh kita itu adalah baik kaum kapitalis global maupun kompradornya yang ada di Indonesia ini. Gitu. Nah, dari segi itu, dari segi sumber daya alam lainnya, nikel sekarang ini kan tidak masuk akal sehat kita produksi nikel banyak, tapi yang menikmati Cina. Ya kan? Pak Jokowi bangga nikel kita, tapi berapa banyak uang yang masuk ke dalam kas negara? Nah, itu di sumber daya alam. Di sumber tadi apa yang disebutkan, pengusahaan lahan. Bagaimana mungkin di negara yang katanya mengenal ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial, distribusi lahan itu tidak adil? Ada satu korporasi menguasai jutaan hektar, karena dibatasi dia buat lagi PT ribuan atau puluhan atau ratusan PT dibuat seperti itu. Dia kuasai. Nah, dengan dia menguasai, dia monopoli dalam sektor yang namanya juga sektor komoditi. Contohnya adalah sektor sawit. Itulah kemarin menyebabkan harga minyak melambung. Itu kelainan semua seperti itu. Gula dan lain sebagainya, impor dan sebagainya. Ini kan kebijakan negara. Kebijakan negara yang tidak berpihak, dan ini dikuasai oleh para mafia atau mafioso seperti itu. Nah, oleh karena itu memang tugas Masumi ini berat seperti itu. Jadi yang ingin menghalang-halangi Masumi ini bukan rakyat. Justru mungkin rakyat ingin mendukung Masumi, tapi para mafioso, ya kan, bandit-bandit yang merampok negara ini bahaya, ya kan? Kenapa? Karena jejak rekam Masumi itu kan jelas. Sebagaimana surat Asad yang menyatakan ya ayyuhallazina amanu lima taqulun ma la taf'alun qawlan. Jadi kalau kita menyatakan, kita lakukan. Jadi antara kata dengan perbuatan itu tidak pecah kongsi. Nah, sekarang ini kan banyak pecah kongsi pejabat-pejabat kita itu sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang dikemukakan Pak Salim tadi maupun Pak Khairul Islam, paling tidak memang kita susah itu tokoh yang lama itu memang ideal. Pak Nasir, tokoh-tokoh yang lain. Pemilu yang paling bersih dengan Pak Khairul Islam ada pemilu tahun 55. Bersih dari segi pesertanya, boleh ikut, semua orang boleh ikut pesta pora, hak kedaulatan rakyat, tidak ada yang dibatasi, belum ada sipol-sipol pada waktu itu, ya kan, menghambat-hambat kan, sekarang kan dihambat gitu, ya. Ternyata kan terbukti apa yang dilakukan KPU melakukan perbuatan melawan hukum, itu putusan pengadilan Jakarta Pusat. Ya, kita sekarang lagi berjalan, insya Allah besok, Bang, sebagai informasi kawan-kawan, besok kita masuk tahapan pensumpahan bukti baru kita. Besok itu, insya Allah lah, insya Allah kita masih banyak ya, kita akan gugat lagi ke Bawaslu, ya kan? Kenapa Partai Prima boleh? Kan objeknya sama. Kenapa Masumi nggak boleh? Jadi semua langkah-langkah hukum yang kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh Masumi pada waktu itu. Jadi semua koridor hukum termasuk nanti kita akan mengumumkan melakukan Masumi akan melakukan jihad konstitusional terhadap seluruh produk peraturan undang-undang, baik yang dibuat oleh zaman Belanda maupun zaman sekarang ini. Kita uji aja lagi seperti itu. Ya, walaupun kepercayaan kita terhadap Mahkamah Konstitusi udah menurun, bahkan sudah titik nadir, tapi ikhtiar dan usaha itu tetap harus kita lakukan. Jadi kawan-kawan kayak di Pak Salim ini penting, karena daerah dia begitu. Sekarang nikel itu di daerah dia, di Halmahera Tengah atau yang itu dikuasai oleh korporasi. Nah, kita akan gugat, Pak. Termasuk di Jakarta ini nih, Pak DKI, DPW ini. Perlu kita gugat juga, ada pergub yang jalan berbayar. Nah, udah keluar jalan berbayar. Bayangkan, di negara yang merdeka, rakyat jalan berbayar seperti itu. Zaman Belanda aja nggak ada jalan berbayar. Di zaman yang kita merdeka, 70 berapa tahun ada jalan berbayar. Di negara-negara maju nggak ada lagi. Tol itu sebagian sudah bebas begitu. Bolehlah kalau tol. Tapi kalau jalan-jalan yang umum, masa jalan berbayar? Nah, oleh karena itu, Masumi menunjukkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Bang Abdullah tidak hanya konsentrasi di pemilu saja. Pemilu penting. Pemilu itu penting. Karena kita ingin mengantarkan legislator-legislator yang amanah. Seperti itu. Mengantarkan legislator yang amanah. Kepala daerah yang amanah. Kan ini berbarengan. Berikanlah kesempatan ini kepada Masumi untuk memimpin Republik ini. Insya Allah kita bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena tokoh-tokoh Islam tidak diberikan kesempatan, sehingga larut-larut Republik ini sampai saat ini. Gampang menyelesaikan ini. Utang bisa kita selesaikan. Utang kita itu bisa kita selesaikan dalam waktu dekat kok. Kalau kita punya etikat baik seperti itu. Sumber daya alam kita luar biasa untuk menyelesaikan persoalan kita. Jadi saya kira kawan-kawan kita tidak harus berhenti urusan hanya pemilu saja. Mulai silakan kawan-kawan di daerah. Kalau ada perda yang dianggap pertentangan, gugat perda itu, kasih ke kita. Sekarang kita akan membentuk yang namanya
lembaga bantuan hukum kita jihad konstitusional, baik yang berhubungan dengan undang-undang maupun dalam bentuk perda dan peraturan di bawahnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Heri, karena kita sudah mau masuk sesi kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.